Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali lewat pelayanan Minggu tanggal 3 Mei. Sekalipun kita berada di tengah-tengah hidup rumah tangga kita, tapi penyembahan kita, ibadah kita pada hari ini, saya percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk memberkati kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus yang sungguh merasakan di dalam kehidupan kami akan pertolongan campur tangan Tuhan sehingga kami boleh beribadah, boleh berkumpul di antara anggota keluarga kami masing-masing untuk menguduskan hari perhentian. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus memimpin hati pikiran kami agar kami dapat melakukan firman itu dengan baik. Urapi hamba-Mu yang memberitakan sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, harapan saya Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada di dalam kondisi kesehatan yang prima dan penuh dengan sukacita yang berlimpah. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman ini kepada saudara-saudara. Saudara-saudara hendaknya mengikuti di dalam hati masing-masing. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lembaga Alkitab membuat judul bacaan kita hari ini, Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka.
tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Alkitab mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, tema khotbah sukacita yang berlimpah. Sukacita yang berlimpah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu adalah bersuka hati, bergirang hati. Sukacita dalam konteks iman Kristiani tidak melihat dari situasi keadaan kita, apakah keadaan menguntungkan atau keadaan yang tidak menguntungkan. Sukacita dapat kita lihat bagaimana kita bertahan di dalam menghadapi suatu tantangan hidup. Bagaimana kita dapat bertahan di dalam menghadapi sekalipun itu pencobaan atau keadaan yang sangat buruk. Itulah yang disebut sukacita di dalam Tuhan. Sukacita itu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tidak bawa pada saat lahir atau terjadi dengan sendirinya. Sukacita yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah bagian daripada Roh Kudus. Berarti hidup di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sudah ada di dalam dirinya sukacita. Saudara-saudara, pemazmur menekankan, mengatakan bahwa sukacita yang berlimpah itu ada di dalam Tuhan. Mazmur 16 pada ayat yang ke-11 berkata, di hadapan Allah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Juga dikatakan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12, orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Berarti saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sukacita yang sejati, sukacita yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Dari bacaan kita ada dua hal yang perlu kita renungkan, bagaimana kita mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Bagaimana kita merasakan sukacita yang sejati. Saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan kita bahwa Yesus Kristus adalah pintu. Maka jadikanlah Yesus sebagai pintu. Artinya, Yesus adalah sumber keamanan, Yesus adalah sumber keselamatan, Yesus adalah pemelihara dan sumber segala berkat bagi domba-dombanya. Akulah pintu. Artinya saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pintu, sebagai salah satu jalan, sebagai salah satu askes. Tetapi Yesus memperkenalkan dirinya satu-satunya jalan, satu-satunya pintu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keselamatan dalam bagian ini, Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Memiliki hidup dalam segala berkat anugerah secara jasmani maupun secara rohani. Ayat yang ke-10 mengatakan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara, Yesus Kristus tidak hanya sumber daripada keselamatan, tidak hanya sumber di dalam pemeliharaan, tidak hanya sumber segala rezeki dan berkat, tapi ia berkata, setiap domba yang datang melalui dia sebagai pintu akan mendapatkan berkat rezeki yang berlimpah, yang dikatakan menemukan rumput. Rumput bisa disebut rezeki, rumput bisa juga diartikan berkat, rumput bisa juga diartikan tidak hanya berkat secara materi, tetapi juga berkat secara rohani. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadikanlah Yesus sebagai gembala. Jika saudara dan saya mengakui bahwa Yesus itu, jika saudara dan saya menempatkan Yesus itu sebagai gembala agung bagi kita, maka kita adalah domba-dombanya. Maka kita selalu dijaga, selalu dipelihara, selalu dilindungi dari segala pihak musuh, dari segala pihak ancaman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salah satu metafora yang sangat terkenal di dalam Alkitab menunjukkan tentang kebaikan, menunjukkan tentang perlindungan, menunjukkan tentang pemeliharaan Tuhan bagi umatnya adalah
mempunyai hubungan yang harmonis, yang dekat, yang akrab antara gembala dan domba-dombanya. Dan sebaliknya, memiliki relasi yang hidup antara domba-domba dan gembalanya. Yesus sebagai gembala sangat dekat dengan domba-dombanya. Ia mengenal suara domba-dombanya, dan domba-dombanya pun sangat mengenal suara daripada gembalanya dan mengikuti segala perintah dan petunjuk dari gembala, sehingga domba-domba yang diarahkan dan dituntun ke padang rumput yang hijau mendapatkan berkat makanan jasmani maupun rohaninya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penjagaan dan pemeliharaan perlindungan Tuhan sebagai gembala tidak hanya pada siang hari, tapi juga dijaga pada malam hari dari terkaman serigala-serigala yang lapar, serigala-serigala yang haus, serigala-serigala yang mau mengancam dan menerkam domba-domba. Tapi Tuhan selalu menjaga ketika pada malam hari Ia membawa domba-domba masuk ke kandang, berkumpul di satu tempat, lalu di dalam pintu itu ada Yesus sebagai gembala untuk menjaga dan melindungi. Dan pada pagi hari dan pagi hari, gembala itu membuka pintu kandang itu untuk membawa domba-domba ke rumput hijau, untuk memberikan makanan dan minuman yang berhubungan dengan kebutuhan daripada domba-domba itu. Artinya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, gembala yang baik selalu memberi perhatian yang luar biasa. Gembala yang baik selalu memberikan perhatian yang cukup terhadap domba-dombanya. Disinilah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sukacita yang berlimpah bagi umatnya. Saudara-saudara, pada saat sekarang ini ada dua hal yang sering kita dengar dan sering kita hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, ada banyak di sekitar kita serigala yang ingin menerkam kita, yang mau memangsa kita. Misalkan keinginan kedagingan, hawa nafsu duniawi, hawa nafsu kedagingan yang mau menggeser akan keimanan kita, akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahkan dari pihak luar pun ada serigala-serigala yang tidak menyukai kita, bahkan ingin menerkam kita. Itu yang merupakan salah satu ancaman bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kedua, ada banyak suara-suara yang kita dengar di sekitar kita. Suara-suara yang mengecewakan, suara-suara yang menyakiti, suara-suara yang mengejek, suara-suara yang selalu menghakimi. Kedua hal ini, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada di sekitar kita. Bahkan mungkin pernah kita alami. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikala kita menempatkan Yesus sebagai gembala agung bagi kita, Ia berkata, "Aku menyertai engkau, menjaga engkau, melindungi engkau dari segala pihak musuh.
Aku menjaga, aku memelihara engkau, aku menuntun engkau supaya engkau tidak akan diperhadapkan dengan ancaman-ancaman itu. Lalu yang kedua, suara-suara yang kita dengar yang tidak membuat kita nyaman dan tenteram. Tapi ada suara yang harus kita dengarkan, yaitu suara gembala. Sebab suara gembala, firman-Nya membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berikan kesempatan bagi diri kita. Kita berikan waktu yang baik untuk Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan itu adalah suara yang menyenangkan, membawa sukacita dalam kehidupan kita. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan, tidak hanya mendengar, tapi melakukannya. Karena dikatakan, barang siapa yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, ia adalah berbahagia. Yang kedua, barang siapa yang mendengarkan suara yang kuperintahkan, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka kamu akan diberkati dalam segala hal. Itu dikatakan oleh Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikala kita menghadapi ancaman di tengah-tengah dunia, ketika kita mendengarkan suara-suara yang tidak membuat kita aman, nyaman, dan tentram, bagaimana kita menghadapinya? Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang perlu kita lakukan, saudara-saudara. Yang pertama, kita harus mempercayakan diri kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan hidup ini, karena Dia adalah pelindung yang sejati, karena Dia adalah pemelihara yang sejati, karena Dia adalah gembala yang agung. Yang kedua, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita harus betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Mari kita dengarkan suara Tuhan, kita buka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan dengan penuh kesetiaan. Dan suara Tuhan yang kita dengar itu kita lakukan dengan kesetiaan juga. Kita lakukan dengan penuh ketaatan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kedua hal ini, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada janji bagi saudara dan saya pada hari ini. Dikala kita menyerahkan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan sebagai gembala yang agung, dikala kita mendengarkan suaranya, melaksanakan perintahnya, Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara-saudara, menghadirkan berkat jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan penuh sukacita. Sukacita inilah yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jadikan pintu satu-satunya untuk mendapatkan segala berkat jasmani dan rohani hanya Yesus Kristus. Mari kita serahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Dia adalah gembala kita, karena Dialah menuntun kita, Dia memelihara kita dan menjaga kita siang dan malam. Dan setiap kita yang mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami sukacita, aman, nyaman, dan tentram. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita responi firman Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami saat ini suatu janji yang mulia untuk kami mendapatkan sukacita. Biarlah kami boleh tetap
keluar masuk dari pintu yang satu-satunya itu, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami senantiasa menempatkan Yesus sebagai gembala yang agung dalam kehidupan kami untuk menjaga, memelihara, dan menuntun kami. Kiranya Roh Kudus boleh mengingatkan kami dan memampukan kami, agar kami boleh selalu mendengar suara Tuhan, agar kami boleh menghadapi tantangan pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, izinkan hamba-Mu menaikkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Erika, Tasya, Carolina Nababan, Tiana, Saulina, Valeria Nababan, Nafiri, Joseba, Mentanoia Sinaga, Austrin Queen Belisia Lumbanturuan, Rini Sondang Nababan, yang merasakan dan menikmati sukacita Engkau tambahkan kehidupan kepada mereka. Terima kasih atas pertolongan, pemeliharaan, kepedulian Tuhan kepada mereka. Dengan tambah umur 1 tahun, mereka boleh merasakan dan menyambut, mensyukuri karya Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Perkenankan hamba-Mu menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang sedang berjuang di dalam sakit penyakitnya. Catherine, Ibu Mamangke, Bapak Lukman, bahkan mungkin anggota jemaat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu dari tempat ini. Juga Francisca kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan jamah mereka dengan tangan kekudusan-Mu. Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk memberikan pemulihan kesehatan mereka. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus Engkau berkati obat-obat yang mereka makan dan minum, usaha yang telah dilakukan oleh keluarga untuk mendapatkan karunia penyembuhan dalam sakit penyakit mereka. Kami bersyukur di mana hari ini setiap keluarga demi keluarga memanjatkan doa syafaat kepada Tuhan. Biarlah doa-doa yang telah disampaikan oleh umat tebusan Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing, Engkau mendengar, dan Engkau akan memberikan jawaban yang pasti kepada setiap doa-doa jemaat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa. Inilah seruan dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan ke hadirat kekudusan-Mu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 407 pada bait pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 407 pada bait pertama dan baitnya yang kedua. Oh
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh dimulai. Terima kasih. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan. Amin.